Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas materi ketiga dari 9 materi pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Materi 3 ini fokus terhadap pelaku pengadaan barang atau jasa. Jadi, apabila kita fokus terhadap materi 3 ini, maka materi 3 ini akan fokus kepada para pihak. Siapa saja sih para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa, baik melalui swakelola maupun penyedia berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Dan kita harapkan setelah Anda menyelesaikan seluruh materi yang ada pada materi 3 ini, maka kita akan mampu untuk memahami tugas dan kewenangan seluruh pelaku pengadaan barang atau jasa. Siapa saja sih pelaku pengadaan? Kita bisa lihat di layar. Yang pertama adalah PA. PA itu adalah pengguna anggaran. Yang kedua adalah KPA, kuasa pengguna anggaran. Yang ketiga adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Yang keempat adalah pejabat pengadaan. Yang kelima, kelompok kerja pemilihan atau pokja pemilihan. Berikutnya adalah agen pengadaan. Berikutnya adalah pejabat penerima hasil pekerjaan atau panitia penerima hasil pekerjaan. Selanjutnya penyelenggara swakelola dan yang terakhir adalah penyedia. Nah, video kali ini kita akan langsung membahas pelaku pengadaan yang pertama, yaitu pengguna anggaran. Siapa itu pengguna anggaran? Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian negara atau lembaga atau perangkat daerah. Nah, di sini ada dua yang berbeda ya. Seperti kita ketahui bersama, keuangan negara kita ada yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, disingkat APBN. Ada juga anggaran pendapatan dan belanja daerah, disingkat APBD. Kementerian lembaga itu adalah APBN. Perangkat daerah adalah APBD. Nah, siapa yang menjadi pengguna anggaran untuk APBN? Untuk APBN, yang bertindak selaku pengguna anggaran atau PA adalah menteri atau kepala badan atau kepala lembaga. Jadi sekali lagi, untuk APBN yang bertindak selaku pengguna anggaran adalah menteri, kepala badan, atau kepala lembaga. Pimpinannya langsung, topnya nomor 1. Jadi kalau Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan adalah PA. Ya, kalau misalnya dia Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri adalah PA. Sedangkan untuk APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, yang bertindak selaku PA adalah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Contoh adalah kepala dinas, sekda, kepala badan, atau camat. Ya, jadi kalau kelurahan berarti lurah, ya. Jadi khusus untuk APBD yang bertindak selaku pengguna anggaran atau PA adalah kepala OPD, organisasi perangkat daerah. Contohnya sekda, kepala dinas, kepala badan, camat atau lurah. Ya, ingat ini penting kita pahami biar tidak salah orang gitu. Nah, selanjutnya, apa saja tugas dan wewenang pengguna anggaran atau PA? Huruf A, kita lihat di layar, adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Ingat, dia pengguna anggaran. Jadi tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ya merupakan kewenangan daripada pengguna anggaran. Dia yang menggunakan kok. Oleh sebab itu, ini biasanya satu paket dengan huruf B.
mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Ini penting saya garis bawahi. Sehingga pada prinsipnya yang menandatangani kontrak adalah kewenangan dari PA. Sekali lagi, yang menandatangani kontrak adalah kewenangan dari PA atau pengguna anggaran. C. Menetapkan. Saya garis bawah ini, menetapkan ya, bukan menyusun, bukan membuat, tetapi menetapkan perencanaan pengadaan. Akan kita bahas di video yang ketiga setelah ini. Ya, menetapkan perencanaan pengadaan adalah tugas dan wewenang pengguna anggaran. Huruf D atau yang keempat, menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. Menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. Udah kita bahas di video-video sebelumnya. Huruf E, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Penggabungan paket adalah tugas dan kewenangan PA. F atau yang keenam, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Saya garis bawahi, tender ulang atau seleksi ulang yang gagal. Bukan tender gagal, bukan seleksi gagal, tender ulang atau seleksi ulang gagal. Artinya pernah tender, begitu gagal diulang dulu, setelah diulang baru gagal, maka yang memiliki kewenangan menetapkan penunjukan langsung adalah PA. Hati-hati, ada kotak di bagian bawah di layar Anda di sini. Ya, ini ada di pasal 9 ya. Kewenangan di atas A sampai F ini dapat, ingat, dapat didelegasikan kepada kuasa pengguna anggaran untuk pengelolaan APBN atau APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat, bukan harus. Berarti apabila PA menginginkan, maka dapat mendelegasikan semuanya ini kepada KPA. Lihat huruf B. Kewenangan KPA mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Artinya, prinsipnya tanda tangan kontrak adalah kewenangan daripada PA. Apabila PA sudah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada KPA, maka otomatis yang memiliki kewenangan tanda tangan kontrak sudah berpindah kepada KPA. Karena kalau sifatnya delegasi, otomatis juga mendelegasikan tanggung jawab dan risikonya. Jadi sekali lagi, ini adalah kewenangan yang dapat didelegasikan. Nah, huruf G, kewenangan PA juga dapat menetapkan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, ya. Kemudian berikutnya adalah penyelenggara swakelola, tim teknis, kemudian tim juri, ya. Kemudian atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontres, ya. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, ya, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Ya. Kemudian lihat huruf H. Menyatakan tender atau seleksi gagal. Menyatakan tender atau seleksi
gagal. I. Menetapkan pemenang. Berarti setelah tender ada pemenangnya. Pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan. Yang pertama, tender, penunjukan langsung, e-purchasing, barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar rupiah. Kedua, seleksi atau penunjukan langsung untuk jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. Ingat, menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia ini hanya untuk di atas 100 miliar untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Kalau dia konsultan, berarti di atas 10 miliar rupiah. Di bawah itu berarti bukan kewenangan PA. Hati-hati kalau Anda ujian ini beberapa kali keluar nih. Nah, lihat yang warna merah. Kewenangan huruf G, H, I, yaitu tadi menetapkan ini, tidak dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD. Lihat, kewenangan huruf G, H, I, yaitu menetapkan PPK, menyatakan tender gagal, menetapkan pemenang ini, tidak dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBD. Berarti GHI ini dapat didelegasikan kepada KPA untuk pengelolaan APBN. Ya, semoga Anda bisa memahami hal ini. Mohon diulang-ulangi, ditonton dan didengar kembali tugas dan kewenangan PA ini, siapa yang dengan tugas dan kewenangannya, dan yang mana yang boleh atau tidak boleh didelegasikan kepada KPA. Terima kasih. Sekian penyampaian untuk materi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.